Saya ulangi sedikit. Ingat ketika Tuhanmu, pemilikmu, tempat engkau harus kembali kepadanya, yaitu Rabb Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb itu adalah pemilik, majikan. Semua kesulitan, semua permasalahan hanya engkau pantas kembalikan kepadanya. Lil malaika, bilang kepada para malaikat, saya akan jadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah berarti selain manusia. Ya, khalifah ini adalah yang bisa mengcover semua, mengcover semua hajat-hajat makhluk itu bisa di-cover. Sebagai khalifatullah fil ardi, artinya makhluk yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa makhluk-makhluk lainnya itu kembali kepadanya. Dan tugasnya khalifah ini bimbing orang, mengembalikan mereka kepada Allah, membuat Allah cinta kepada mereka, dan membuat mereka cinta kepada Allah. Itu khalifah. Para malaikat bertanya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha? Ya Allah, masa engkau jadikan orang-orang yang akan merusak di muka bumi ini? Loh, kok tahu? Allah yang kasih tahu. Itu yang pasti seperti itu. Ada yang mengatakan dikarenakan manusia ini tadi diciptakan daripada tanah. Min amain masnun, solsolin min diciptakan daripada tanah, yang mana biasanya tanah ini tadi gampang bengkok, mudah dicetak. Ada juga pendapat yang mengatakan, oh ada kalangan sebelum Adam diciptain oleh Allah, mereka juga berbuat kerusakan di muka bumi, berbuat kerusakan, bunuh-membunuh, menumpahkan darah dan lain sebagainya. Malaikat mengatakan sebenarnya yang pantas itu kami, menurut malaikat. Kenapa? Bagi mereka yang namanya khalifah itu adalah yang hanya taat kepada Allah, kan gitu. Malaikat tak tahu kalau dunia ini tempat cobaan, unsurnya juga dari tanah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Kami ini selalu bertasbih, bertakbir kepadamu. Kenapa nusabbihu wa nahmadu nusabbihuka apa jenenge? Wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisulak. Nusabbihu bihamdik. Sebab zikirnya malaikat tidak ada lain subhanallah bihamdi, subhanallah. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Nusabbihu bihamdik, tasbih bihamdik, subhanallah bihamdi. Terus nuqaddis, subhanallahil azim. Apa nuqaddis itu? Mensucikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Makanya ini ada satu orang bertanya, ya Rasulullah, ajarkan saya wirid yang paling bagus. Kata Nabi, kamu saya ajarkan kepadamu wirid yang paling bagus. Apa wirid yang paling bagus itu? Itu tadi dua kata yang ringan di lisan tapi berat di dalam timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ada orang itu di Saudi, ketika dia dengar dari halaqah di Masjidil Haram, dia dengarkan di masjid. Terus setiap kali ketemu orang mesti dia ceritain, kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatan fil mizan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Akhirnya sampai anak-anak muda itu kalau menggoda dia itu mengatakan, oh ini kalimatani, langsung dia subhanallah, di mana saja ketemu orang mesti dia ceritain itu. Qadar Allah kena kecelakaan dalam kondisi koma, nggak sadar. Dalam keadaan di bawah alam sadarnya dia mengatakan apa? Kalimatani khafifatani 'ala lisani, thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi, subhanallah. Lalu itu terus diulang selama 3 hari. Wa ma ta'ala hadza, dan meninggal dalam keadaan itu. Jadi rekor terakhir itu adalah di bawah alam sadar kita. Jadi kalau rekor terakhir itu dangdutan, ya hati-hati ini. Kalau rekor terakhir itu suka membuli orang, ya harus hati-hati ini. Atau suka ngomongin calon politik, ya sudah itu wis. Sekarang
Gitu-gitu kita ganti lisan kita dengan apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Malaikat itu sudah mengatakan yang pantas ya kami. Malaikat belum diuji. Karena apa? Malaikat tidak akan kuat ujian. Kenapa? Karena dasarnya diciptakan untuk nurut. Nggak makan, nggak minum, nggak laki, nggak perempuan. Wa ma fi syahwat, tidak ada syahwatnya. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Saya lebih ngerti apa yang kamu tidak tahu. Wa 'allama, akhirnya dikasih satu bentuk. Iblis itu sendiri juga tidak terima dia. Kok ada calon katanya khalifah. Nah, sedangkan saya yang dibuat dari api ngajari malaikat, kok ini ada calon lagi yang lebih top dari saya. Gurunya malaikat itu siapa? Iblis. Nama aslinya siapa? Azazil. Di dalam tafsir itu dikatakan namanya Azazil. Belum jadi iblis waktu itu. Masih dipanggil Azazil. Malaikat akan disebut Jibril, Mikail, Israfil, apa namanya ya? Nek sing beda Malik ambil dua. Sing lainnya ada il-ilnya. Il itu maksudnya apa? Hambanya Allah. Sudah, ini a'lamu mala ta'lamu. Ini kalian akan saya bikin satu hal yang bikin kontroversi, akan saya buka kedok semua yang ada. Selama ini bagi malaikat nggak ada yang nantang. Di langitnya Allah jagat raya nggak mungkin ada yang nantang. Siapa yang berani sama Tuhan pemilik alam semesta satu? Tidak ada yang berani. Makanya mereka mengatakan apa? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Baru dikasih satu gambaran. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan kami diajarkan kepada Adam semua bentuk nama, jami'ul lughat. Ada yang mengatakan semua benda-benda dan manfaatnya. Karena nanti yang bakal intens dengan barang ciptaan itu siapa? Adam. Ini manusia, ini hewan, ini kuda, ini macam-macam. Dikenalkan semuanya. Wah, ada malaikat tak bisa nampung. Malaikat itu suruh rukuk, sujud. Lah kalau semuanya nurut, kalau cerita itu. Iya benar? Tsumma 'aradhum 'alal malaikah. Kemudian di nama-nama tadi itu disuruh ditampilkan kepada para malaikat, benda-benda tadi. Ayo coba sebutkan, ambihum bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Sebutkan nama-nama mereka ini kalau memang kalian benar di dalam dakwaan kalian bahwasanya kalian yang pantas untuk jadi khalifah. Sadar mereka ini. Subhanaka la ilma lana. Kami bebaskan diri kami katakan bahwasanya kami tidak tahu. Kami tidak mengerti ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Kami tidak punya apa-apa ya Allah. Ilmu kami tidak punya. Malaikat tidak sombong di hadapan Allah. Akhirnya apa? Disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang yang cocok dengan tanah adalah yang terbuat dari tanah. Malaikat ini suruh masa tidak bisa. Menungso iki. Saat malaikat jadi kalau dia ada taat kepada Allah bisa lebih jahat daripada hewan. Manusia ini bisa naik up, bisa grade-nya bisa turun. Paham ya? Nah, di sini kita lihat beberapa hal. Yang pertama, sebanyak apapun ibadah yang dilakukan, pengabdian ciptaan Allah kepada Allah tidak menambah kerajaan Allah sama sekali. Buktinya mereka kepingin jadi khalifah tidak bisa. Artinya tidak. Yang kedua, satu makhluk ini yang dibela sama Allah, tapi dari jenis makhluk ini adalah yang paling banyak nantangnya. Siapa? Manusia. Makanya semuanya tuh heran, kok ada ciptaan jenis manusia ini. Dibela nih yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini a'lamu ma ta'lamu. Sampai diajari. Nah, yang ketiga, inilah syaraful ilm. Ketika Adam dikasih ilmu, maka
apakah segala sesuatu ini bisa mengalahkan bahkan melebihi daripada orang ahli ibadah? Ada orang nggak pernah ninggalkan Quran, nggak pernah ninggalkan zikir, nggak pernah ninggalkan apa-apa. Ada sampean kerja, tapi nggak pernah lepas daripada majelis taklim. Sampean lebih afdal daripada yang baca-baca ini tadi. Kenapa? Karena sampean dapat asupan ilmu. Bahkan Adam yang masih baru diciptain bisa mengalahkan itu semuanya dikarenakan apa? Ilmu yang Allah kasih kepada siapa? Adam alaihis salam. Innaka antal alimul hakim. Engkau maha mengetahui, engkau maha bijak. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, sebutkan nama-nama mereka ini tadi, benda-benda ini tadi. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum, bukankah aku sudah kasih tahu kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh. Banyak yang masih belum kamu ketahui. Langit bumi ini bukan gini tok yang saya takdirkan. Banyak ghaibas samawati wal ardh, yang di 7 petala langit, 7 petala bumi ini masih banyak yang tidak kamu ketahui. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, yang kalian tampakkan maupun yang kalian sembunyikan saya juga tahu. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwasanya yang pertama, para malaikat itu mereka maksum dari semua dosa. Tak mungkin mereka menantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, ketika Allah ciptakan Adam ini, Allah menampakkan ini kepada mereka, itu adalah sebagai bentuk pelajaran bagi kita untuk musyawarat, ya. Jadi mereka bukan bertanya karena protes kepada Allah, ingin tahu. Yang kedua, bahwasanya semua bahasa itu asal muasalnya dari Allah, sehingga dipisahkan sendirinya pada lisan manusia. Coba sama sekarang pergi Afrika, ada satu nama itu jumlah hurufnya 20. Siapa namamu? Bingung, itu mengucapkannya itu bingung. Untung gak begini. Sakno nanti petugas KUA atau petugas apa ya. Yang kedua, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam semua benda yang Allah ciptakan, ya, dan Allah sebutkan sifat-sifatnya, kekhususannya, faedahnya dan lain sebagainya, ini menunjukkan bagaimana bahwasanya hikmah itu hanya akan ditampakkan yang paling utama adalah pengetahuan. Jadi ini menunjukkan pilihan kenapa Allah pilih Adam dan Allah tampakkan di atas semua para malaikat. Yang kedua, ketika Allah katakan in kuntum shadiqin, juga menunjukkan bahwasanya ibadah sebesar apapun yang kalian jalani semuanya juga dari saya. Tetap itu pun tidak menjadikan kalian lebih afdal dari siapapun. Ada yang lebih baik daripada kalian. Akhirnya mereka berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika mereka mengatakan subhanak, ini menunjukkan bahwasanya keilmuan semua makhluk ini tidak ada apa-apanya di hadapan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling bagus, ketika kita tidak ngerti, bilang aja tidak ngerti. La adri. Itu justru bukan menurunkan kamu, justru menambah derajat manusia Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ya. Jadi, dan yang paling penting adalah inna istikhlafal malaikah alladzina la yahtajuna ila syai'in fil ard la yuhaqqiq hikmata istikhlafil bashar. Ini yang paling penting. Malaikat itu tidak ada hajat kepada bumi ini. Mereka hanya dicetak untuk mengabdi kepada siapa? Allah. Gak butuh makan, gak butuh minum, gak butuh pasangan. Terus mau ngapain? Ya, mau bikin ini, gampang, tinggal minta aja jepret tadi. Lah kalau ceritanya. Manusia mau bikin baju, mikir dulu bahannya dari mana, besinya itu dari mana, jahitnya itu bagaimana, cara ngeram, kan gitu. Gelem soro. Malaikat nggak biasa soro. Malaikat mau soro nggak? Jadi makanya ketika Anda berada di satu tempat yang mana ilmu Anda tidak dihargai, irhal minhu, pindah kamu dari sini. Kenapa? Buang waktu. Sebab kadang orang zaman sekarang, mohon maaf,
Mereka sok tidak mau dengan ilmu. Karena apa? Mereka sudah nganggap dengan ibadah mereka sudah cukup. Jadi nganggap dirinya kayak malaikat. La malaikat wala apa. Padahal tidak ngerti apa-apa. Paham? Ya, dari situ. Di samping juga yang lainnya, kadang yang alim juga tidak bisa punya akhlak. Mestinya mereka juga niru akhlaknya malaikat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allam. Dan artinya ilmu yang dimiliki jangan dinisbatkan pada dirinya, nisbatkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena manusia inilah yang paling bisa mengetahui rahasia-rahasia semua ciptaannya Allah. Mau meneliti, mau kerja keras gitu, ya, seperti itu. Dan mau memakmurkan bumi dan mengeluarkan semua sumber daya alam, kandungan-kandungan yang ada di dalam bumi. Malaikat emas gak ngerti, perak gak ngerti, pedang, buat apa pedang ini? Gitu-gitu gak mau. Itu karena perintah Allah saja mereka turun di muka bumi itu waktu itu membela Sayyidina Rasulullah SAW. Coba Allah tidak, ya tidak ada apa-apa. Jadi wala yuaddi ila taqaddumil ulum wal funun allati syahidna tafuhu fil qarnil ishdin, ya. Tapi semua yang kita lihat di abad 20 ini sebenarnya sudah Allah ajarkan kepada Adam. Jadi manusia ini cuman hanya pengembangan saja. Aslinya semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini ayat yang selanjutnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan ingatlah juga hai Muhammad, ingatkan untuk kaummu, ceritakan kepada kaummu ketika kami katakan kepada malaikat yang suci, sujudlah kalian semuanya kepada Adam, sujud penghormatan, bukan ibadah, sujud penghormatan. Wa tahiyatan wa ta'zim, la sujud ibadah wa ta'li, bukan sujud untuk ibadah, bukan sujud untuk menuhankan. Ya, seperti yang dilakukan orang-orang kafir kepada berhala mereka, bukan seperti itu. Sehingga para malaikat semuanya sujud kecuali iblis. Iblis ini tadi dia tidak mau sujud karena sombong. Asjudu, masa sih anak sujud sama dia? Allah Khaliqul Aqwan, pencipta semua. Dia itu sendiri saat itu nggak sadar akan dirinya. Iblis ini nggak sadar akan dirinya. Sampai dia bilang, ya siapa kok nyuruh saya untuk sujud kepada ciptaan ini tadi? Nah, wa ana khairum minhu, saya lebih bagus dari dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan dia, engkau ciptakan saya dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Ya coba saya tanah kita taruh di atas api, kira-kira gimana? Api membakar tanah ataukah apinya yang padam kena tanah? Iya sih, saya nggak ngerti bukannya apa. Yang padam yang mana? Apinya apa tanahnya yang rusak? Apinya. Atau mungkin waktu itu saya iblis belum pernah tajribah, ya. Belum pernah nyoba. Sehingga dikarenakan dia merasa sombong, dikarenakan dia merasa lebih hebat, dia tertipu, dia digolongkan sebagai kafirin, menutup nikmat Allah atas dirinya, seolah-olah dia tidak punya utang jasa apapun sama Allah, dan menganggap dirinya saya diri dari saya sendiri. Fastahaqqal la'na ila yaumiddin, pantas dapat laknat sampai hari pembalasan, karena dia tidak nurut sama Allah dan dia nggak mau sujud kepada Adam. Maka di sini ada pelajaran. Yang pertama, Adam dan keturunannya itu tidak pantas untuk menantang perintah Allah. Itu pelajaran pertama. Ya, kewajiban mereka adalah harus taat kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ojo macam-macam, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan anak Adam. Dibandingkan iblis, dibandingkan malaikat, manusia ini aslinya tidak punya apa-apa. Tapi dikarenakan ada satu yang tersimpan pada dirinya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan saya tiupkan roh. Allah tiupkan roh pada, fa idza nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kalian semuanya harus sujud. Karena apa? Sirnya dia sendiri, manusianya itu kadang nggak ngerti. Tapi akan ngolah sir yang ada pada tubuh manusia ini kalau dia nurutnya kepada Allah. Jadi ini iblis loh, yang mau tak sujud siapa? Yang mau tak takzim siapa? Ini makhluk yang dari daging. Saya kan dari api. Ini kan dari tanah, tapi yang rupa di depan saya adalah cetakan daging. Lah daging yang dihubung ambil api kira-kira dosa apa enggak? Dosa. Jadi pikirannya iblis cuma berhenti di situ, dia nggak tahu di dalamnya ini. Jadi istilahnya bilang ini, jero niki lho, ojo nonton luar. Makanya kata Sayyidina Ali, manusia ini bentuknya kecil, tapi di dalamnya terdapat alam yang besar. Siapa yang nitipin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa terbuka kecuali dengan ilmu, dan tidak bisa terbuka kecuali dengan dia gunakan ilmu ini tadi untuk ibadah kepada Allah. Masih punya ilmu, tapi kalau dia gunakan nanti kepada Allah, ya sudah. Kayak Yahudi sekarang ini. Sepanjang masa, semua kontroversi yang ada, begitu terciptanya satu bangsa ini tadi, Allah, gak cukup para nabi itu disembelih sama mereka. Ya. Para nabi itu disembelih sama yaqtuluna anbiya'ahum, membunuh para nabi mereka, mendustakan para nabi mereka. Ayam Nabi Muhammad SAW menantang Rasulullah, bahkan mau membunuh Nabi waktu Nabi masih kecil. Jadi tahu di dalam nubuat mereka itu tahu ini Muhammad bakal selamat, tapi diincar bagaimana supaya Nabi ini bisa dibunuh. Bahkan ketika dilewat Nabi Muhammad SAW di Kanisah, di gerejanya siapa namanya, Bahira Abu Hurairah itu, ya sudah mau kata Abu Hurairah, ini selamatkan, ini anak mau dibunuh. Ini Abu Thalib bawa pemuda Muhammad SAW, dibawa orang-orang Yahudi datang. Mana itu? Bukan kalian tahu bahwasanya Nabi ini selamat, kok masih mau diburu, kok masih mau dibunuh? Nah, dari situ ada riwayat, tapi Israiliyat ya, riwayat ini yang mengatakan Buhairah itu dia kelihatan sosok Muhammad SAW, kemudian bisa melukis Rasul SAW. Jadi lukisannya Anbiya itu ada. Ada riwayat yang mengatakan demikian. Tapi betul atau tidak, wallahu a'lam. Cuman pernah ketika para sahabat itu datang ke Roma, ditunjukkan, bukan Roma Italia, Romawi, di zaman Romawi itu ditunjukkan di satu kamar rahasia. Ini siapa? Tak tahu. Ini Adam. Buka lagi sampai ke 25, ditunjukkan, nangis mereka semuanya. Dibilang siapa? Hadza surah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah gambar Nabi Muhammad SAW. Baik. Ya. Jadi manusia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad karramna bani Adam. Adam itu dijadikan khalifah di muka bumi ini, dan Allah mengajarin kepadanya ilmu yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Al-Imam Tabari beliau mengatakan hikmahnya Allah dengan ceritanya iblis ini adalah takri' asbahahu min bani Adam wa humul yahud alladzina kafaru bi Muhammad alaihi salatu wassalam ma'a ilmihim bi nubuwwatihi wa ma'a qidami ni'amillahi alaihim wa ala aslafihim. Jadi ini adalah untuk ngasih tahu
bahwasanya nanti akan ada. Adam saja di masa itu sudah ditantang oleh siapa? Iblis. Padahal Iblis tahu ini Adam lebih mulia daripada dirinya. Sifat yang sama ini juga dibawa oleh jenis anak cucunya Adam, yaitu bangsa siapa? Bangsa Yahudi, yang mereka tahu di dalam nubuat mereka akan afdaliyahnya Adam, akan afdaliyahnya Rasulullah SAW. Kemudian mereka ingkari, padahal mereka sudah dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaknya para nabi, ya, banyak disebutkan, dimanjakan sama Allah dulu Bani Israel ini. Sampai mereka mengatakan apa? Nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami ini anak-anaknya Allah. Astagfirullah. Itu anak sopane, anaknya Gusti Allah, dan kamu adalah kekasih. Itu, dan itu pemahaman itu hingga sekarang masih dibawa oleh mereka. Sehingga apa? Bagi mereka yang nggak sejalan, bagi mereka imma harus tunduk atau kalau tidak harus dihapuskan dari muka bumi. Itu pemahaman asli mereka ila dahil sampai sekarang ini. Jadi jangan kaget. Masih anak Palestina nangis modelnya apa? Meskipun ente bilang masalah hak asasi manusia, omong kosong semuanya. Tidak akan terjadi. Tidak akan bisa. Yang bisa nolongi mereka semuanya hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini sudah kayak berlebihan ini, takut mereka ini. Takut. Karena mereka sudah punya satu tempat. Itu kalau nanti ja'a wa'dul akhirati, pada yang janji terakhir, kami akan kumpulkan mereka di satu tempat. Ji'na bikum lafifa, akan kami giring semuanya, kami bangkitin. Di saat itu kena satu serangan, habis mereka semua. Semoga dipercepat, amin. Semoga dipercepat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan para malaikat dan setan-setan adalah punya hubungan dengan manusia yang tidak kita ketahui hakikatnya, tapi kita beriman apa yang diriwayatkan di dalamnya. Tanpa kita harus tahu bagaimana hubungan malaikat atau hubungannya setan dengan manusia. Sujud di situ ada dua, ada sujud ibadah hanya kepada Allah, ya. Ada sujud penghormatan, ya. Nah, itu seperti kalau yang sujud menyembah kepada Allah itu seperti apa? Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha. Mau enggak mau harus sujud kepada Allah. Apapun yang di langit dan bumi akan sujud kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sujud tahiyah, yaitu sujud untuk penghormatan, seperti sujudnya para malaikat kepada Adam, seperti sujudnya Yakub dan anak-anaknya kepada siapa? Yusuf alaihissalam. Mereka semuanya sujud kepada Yusuf. Bukan sujud penyembah, tapi sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Ya, baik. Kemudian ini zaman dulu penghormatan seperti itu tidak masalah, sampai zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai zamannya Rasul, akhirnya itu semuanya apa? Dihapus. Para sahabat sampai bilang, ya Rasulullah, sebenarnya kami lebih pantas untuk menghormatimu, nunduk kepadamu, sebenarnya kami lebih pantas kepadamu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, la yanbaghi an yasjuda li ahad an yusjada li ahadin illa lillahi rabbil alamin. Tidak boleh sujud tersebut kecuali ini kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujudnya yang dilakukan oleh malaikat itu adalah penghormatan. Adapun iblis, para ulama itu punya dua pendapat. Ada yang mengatakan iblis itu tercipta dari golongan jin. Dan jin itu adalah bagian daripada malaikat, mereka diciptakan dari api. Sedangkan iblis adalah golongan daripada mereka. Ini dalam firman Allah disebutkan, wa idhun lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Enggak mau nurut kepada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada yang mengatakan jin itu dari malaikat. Karena Allah perintah sujud itu hanya kepada siapa? Malaikat. Meskipun zahirnya ayat seperti itu, Ibnu Abbas mengatakan, qala Ibnu Abbas kana iblis minal malaikah falamma asallah ghadaba alaihi qala fala'anahu fasara syaitana.
asalnya dimasukkan dalam golongan malaikat, tapi gara-gara ngokong, gak nurut, dilaknat sama Allah, diusir dari rahmatnya Allah, akhirnya jadi apa? Syaitan. Maka ini kata Imam Bukhari wahwal asah. Ini pendapat yang benar, karena kita bersujud karena ma'al malaikat. Kenapa? Karena perintah untuk sujud ini waktu itu diperintahkan kepada siapa? Para malaikat. Sedangkan firman Allah kana minal jinni, maksudnya ay minal malaikah alladzina hum khazanatul jannah. Ada penafsiran baru yang mengatakan iblis itu daripada kana minal jinni, dari golongan jin, adalah masuk dalam golongan malaikat yang penjaga surga. Khazanatul jannah itu yang dimaksud. Tapi Sa'id bin Jubair mengatakan minal ladzina ya'maluna fil jannah, termasuk yang kerja di surga. Wa qala qaumun, ahli tafsir lain mengatakan minal malaika alladzina kanu yasubuna uli ahli jannah. Yusubun, termasuk malaikat yang membuat harta, membuat perhiasan-perhiasan emas bagi siapa penduduk surga. Tapi pendapat yang paling kuat adalah karena minal jin, artinya apa? Unsurnya sudah beda, dia dari api. Jadi bukan dari unsur malaikat. Ya cuma para ulama itu nyebutkan lah gitu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan oh biar iblis itu malaikat, ya benar banget. Tapi gara-gara nantang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dijadikan apa setan. Ya, dijadikan setan. Nah. Kemudian orang yang tidak mentaati perintah Allah dengan kesombongan menyebabkan orang itu bisa jadi kufur, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah tahu dalam takdirnya iblis ini nanti bakal ngomong. Makanya kaget. Mana ini a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Saya tahu apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian nampakkan, saya juga tahu. Ini akhirnya nampak iblis nantang kaget. Saupun umur kau masih nantang Allah, illa siji kita. Ya. Nah. Jadi anna man azharallahu ta'ala ala yadihi mimman laysa binabi karamat wa khawarij al-adat laysa dzalika dallan ala wajhi. Ya anna al-ilm bi anna al-wahid minna waliyullah laysa illa ba'da al-ilmi bi annahu yamutu mu'min. Jadi kita pun kalau dapatkan di luar sana ada orang itu bisa ajaib-ajaib, orang sulap-sulap segala macam, tapi dia tidak taat kepada Allah, bukan berarti dia itu kasih Allah. Kan? Tapi bisa jadi dia itu ada orang yang tentang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang diakui orang itu kasih Allah kalau matinya dalam keadaan beriman. Jadi ojo sembarang kali. Dikit-dikit oh orang soleh, masya Allah, salah, tidak ada salah. Nanti ada orang macam-macam ya. Jadi sebenarnya keistimewaan itu bisa Allah berikan kepada siapapun ya. Kita tidak mengingkari keistimewaan yang Allah berikan, tapi yang paling penting adalah lihat. Imam Al-Haddad yang mengatakan kalau engkau lihat ada orang terbang di atas langit atau jalan di atas air, sama dulu nggak ada. Saya itu sudah takut duduk di atas duduk. Ada ya Habib ini sekarang perjalanan menempuh jarak cahaya, sudah lihat lagi di atas langit. Kecepatannya cahaya lebih cepat mana ya? Jalan di atas air, bisa jalan di atas air ini. Sekarang nggak pakai jalan di atas air. Ada yang sekali petek pertama di air terus munggah tahun alat ini, gimana? Orang pakai ski aja udah bisa. Misalkan ada orang seperti itu, jangan ente anggap sebagai orang hebat kecuali sampai engkau lihat dia taat sama Allah, nurut dengan Quran atau tidak, nurut dengan Rasul atau tidak. Ada mizan itu apa ya prinsip kita, garisnya harus seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita jadi orang yang macam-macam. Ada. Ya.
Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah.
Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Dan idkhulna, artinya ingat juga sebutkan, ceritakan kepada kaummu ya Muhammad, ketika kami sampaikan kepada Adam, uskun anta wa zawjuka al-jannah, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Ya. Wa kula minha ragadan, dan ambil makanlah darinya, apa yang ada di dalam surga itu makanan yang banyak, yang luas, yang nikmat, ya, tidak ada capek, tidak ada batasan. Wala taqrabu hadhihi syajarah, tapi jangan engkau dekati sama sekali, dekati jangan, apalagi makan. Nanti akan kita tahu apakah satu pohon atau dua pohon atau gimana. Artinya jenis pohon ini jangan, maksudnya seperti itu. Ya, wala taqrabu hadhihi syajarah, yaitu dengan cara memakannya. Ya, fatakuna, nanti kamu kalau seandainya kau makan akan mengakibatkan kamu minadh dhalimin, sudah menjadi orang yang tidak pantas tinggal di dalam surga. Apa zalimi? Menzalimi diri sendiri, tidak mensyukuri nikmatnya Allah, ya, seperti itu. Baik. Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah memberikan kemuliaan kepada manusia. Setelah malaikat disuruh sujud, setelah ditampakkan kepiawaiannya di hadapan para malaikat, ya, kemudian di situ ada hikmah dari Allah supaya jenis manusia ini ditempatkan di muka bumi, kemudian dipaksa untuk menjalankan risalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu memakmurkan alam semesta. Nah, di sini ingatlah ya Muhammad, sebutkan kepada kaummu, ceritakan ketika Allah perintah Adam dan istrinya tinggal di surga, menikmati apa yang ada di dalamnya. Nah, dan makanlah apa saja tanpa batas. Tapi Allah melarang untuk memakan satu jenis. Nah, kalau seandainya dimakan, itu termasuk kezaliman pada diri mereka berdua. Tapi setan yang musuh keduanya menggoda mereka dan mengeluarkan mereka dari tempat kenikmatan itu, yaitu surga. Nah, dari sini kita perlu tahu, yang pertama, di dalam firman Allah tentang istri Nabi Adam alaihissalam, banyak para ahli tafsir menceritakan bagaimana penciptaan Hawa. Ada yang mengatakan dari tulang belakang Adam. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dan juga hadis Abu Hurairah yang mengatakan wastausu bin nisa'i khairan, perlakukan istri dengan baik. Fa innahunna khuliqna min dhila'in a'waj, dari tulang belakang yang a'waj, yang bengkok. Itulah, tidak akan menjadi istiqomah, tidak akan langsung nurut dengan satu perintah atau dengan satu gaya hidup, istilahnya seperti itu. Nah, kalau engkau ingin baik dengan istrimu itu, engkau bisa baik, engkau bisa nikmati itu istri tadi. Nah, tapi ya tetap saja ada namanya, pasti ada kekurangan, anak bengkok. Tapi kalau engkau paksain, engkau berarti mematahkan jiwa wanita tersebut, ya, dan engkau bisa patahkan. Artinya patahkan itu dengan cara apa? Mencerainya. Kenapa? Tak nurut, ya. Pasti kalau kamu terlalu paksain, kamu akan bertengkar, lama-lama terjadi perceraian. Itu yang dimaksud. Baik. Dari ayat ini kalau dijawab, banyak yang ahli tafsir seperti Imam Razi mengatakan, yaitu dari jenisnya. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan, yaitu dari jenis manusia, dari manusia. Jadi
istri itu adalah dari jenis kamu, wahai kaum lelaki. Ya, li'an la annahu khuliqa li'an la annahu khalaqa kulla zawjatin min badani zawjiha. Bukan tiap istri diciptakan dari badan suaminya, tidak. Tapi diciptakan dari jenis apa? Dari jenis sesama kamu sebagai manusia, ya, seperti itu. Maka dari sini Hawa diciptakan sebelum masuknya Adam ke dalam surga. Ya, ada yang mengatakan Hawa diciptakan setelah Adam berada di dalam surga. Yang kedua, apa yang dimaksud surga itu? Surga itu dalam bahasa adalah taman. Para ulama ada yang mengatakan itu ada di langit. Apakah di langit ataukah di bumi? Ada yang mengatakan innahal lati fis sama', yaitu surga yang ada di langit, yaitulah tempat yang kekal kelak untuk kita terima pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai balasan bagi kaum mukmin. Nah, ada yang mengatakan juga bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu. Di dalam riwayat Al-Qurtubi dikatakan surga yang dimaksud adalah ya surga nanti yang akan kamu alami nanti setelah kamu wafat, kalau kamu menjadi orang yang beriman. Nah, itu jadi dikasih contoh. Nah, jadi ada yang mengatakan oh itu adalah surga bentuk yang lainnya, seperti itu. Wa ajma'a ahlus sunnah ala anna jannatal khuld hiya allati ahbata minha Adam asal. Tapi riwayat ahlus sunnah mengatakan ya surga yang nanti akan kita tempati itulah surga yang kekal, itulah yang memang ditempati oleh siapa? Adam alaihi salam. Baik. Kemudian kenapa Adam kok masih menoleh padahal di sini sudah banyak kenikmatan? Ya, namanya sifatnya manusia, dia cari yang mana yang bisa lebih menguntungkan dirinya, kan begitu. Ya, seperti itu. Seperti itu yang kita katakan. Ada kemudian mengenai pohon, ada yang mengatakan pohon-pohon yang di dalam surga itu diantaranya adalah jenis pohon yang akan menghasilkan khamr, yang bisa bikin mabuk. Artinya jenis itu yang dilarang siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada terjadi berbagai macam perbedaan pendapat. Artinya begini. Adam tujuan utamanya skenario-nya Allah bukan di surga. Ya, skenario-nya Allah tidak menginginkan Adam kekal di dalam surga. Dikasih contoh dulu. Kalau ente taat, tempatmu di sini. Ya, tapi nanti ketika ada taklif, ini kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Sudah diskenariokan sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika kamu turun di muka bumi, hampir mirip tapi sulit. Karena itu apa? Tempat ujian. Dan itu adalah tempat coba. Jadi aslinya kamu tidak diciptakan untuk yang di dunia ini. Kamu diciptakan untuk yang awal. Apa yang awal itu tadi? Jadi kacamatamu di muka bumi ini, makanya nanti dalam ayat lain itu dikatakan gini. Ketika orang di surga dikasih buah-buahan, loh, ada ladzi rusukna min qabl. Ini kan yang pernah direzekikan kepada kami sebelumnya. Kamu pernah menikmati ini. Gitu. Ya. Jadi dunia ini contoh saja. Surga yang paling ringan seperti 10 kalinya dunia. Ente dikasih 10 kalinya dunia, mau enggak? Enggak apa, 10 kali. Saya minta lebih dari itu. Karena kalau kamu bilang mau, berarti kamu dikasih surga paling cilik. Nah, sedangkan di sana itu persaingannya ketat, Pak. Ini bisa pelowongan nanti di surga. Aku buka orang singa, jelas ini ya, seperti itu. Yang kedua, pastilah ada namanya larangan. Makanya kok ada yang dilarang, ya. Artinya jangan kamu menoleh kepada apa yang saya suruh.
kepada apa yang saya larang. Sebab semua kenikmatan yang bisa kamu dapatkan adalah pada apa yang saya suruh. Jadi memang dibikin percontohan saja, makanya sampai ada buah yang dilarang. Paham ya? Seperti itu. Saya kira sampai di sini insyaallah nanti akan menjadi berkah bagi kita. Dan yang kedua, Adam sampai dapat digoda oleh setan, itu kata para ulama termasuk kesalahan kecil. Karena Adam waktu itu belum mukallaf, belum dituntut, belum turun di muka bumi, belum jadi nabi, jadi belum maksum. Waktu itu belum maksum. Jadi mau ada kesalahan tak apa, ya biasa. Itulah manusia. Di saat enak pasti banyak salah. Dan cobaan semakin berat ya. Jadi tambah enak udah tidak tambah bagus Pak. Tambah berat ya. Tambah fasilitas semakin gampang, berarti kesalahan yang kita buat semakin banyak. Begitulah kehidupan kita. Semakin merasa dirinya semakin menjadi Tuhan. Anggap itu kayak Bani Israel zaman sekarang ini tidak takut siapa? Amerika tak tuti. Apalagi siapa? Orang-orang Arab itu nanti tambah lagi sampai kayak gitu. Jadi seolah-olah mau memboikot mau apa, di luar di balik sana koncoan mau bikopi bareng majelasan. Ada boy. Jadi tak masuk akal. Maka jangan engkau serahkan kepada manusia atau kepada siapa, kembali kepada Allah. Ingat satu pelajaran. Kata Imam Sya'rani, Al-Imam Syekh Sya'rawi rahimahullah. Beliau itu mengatakan gini. Tentara Islam ini hanya akan menang kalau nurut Allah. Kalau syaratnya sebagai tentara itu benar. Taat Allah, taat Rasul. Tidak butuh orang kafir, tidak noleh kepada apapun. Kalaupun setiap peperangan yang di situ kaum muslimin ada kekalahan, termasuk di masa Rasulullah SAW. Nabi ikut perang, tapi ada sebagian dikasih pelajaran oleh Allah karena terkecoh oleh sedikit barang duniawi, sampai mereka turun dari bukit itu ketika perang Uhud. Ada Nabi di situ. Lihat bagaimana sampai membawa dampak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabinya sampai terluka parah. Tapi setelah itu dikarenakan mereka dekat dengan Nabi SAW, ya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap dijadikan kekasih Allah. Ya. Dan itu juga menunjukkan bahwasanya manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Terus kapan Palestina ini menang? Ya, Palestina menang. Ada yang tanya, kapan Palestina menang? Allah, tanyakan yang mentakdirkan. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, bukan masalah kapan menang atau tidak menang. Sumbangsih kita apa? Adakah kita di tengah malam berdoa untuk kemenangan Palestina? Adakah kita punya sedekah kita sedekahkan? Tidak sempat kirim ke sana, sulit misalkan ya. Misalkan bisa kirim. Ya. Ini tidak punya duit banyak, sedekahkan atas nama mereka. Ya Rabb, saya niatkan kemenangan Palestina. Minimal ada doa. Setiap sholat ada doa, bukan doa qunut nazilah. Doa qunut nazilah. Minimal seperti itu, minimal tangisan itu di malam hari. Jadi kalau nanti ketika Allah membanggakan orang-orang yang berhasil memenangkan Palestina, meskipun sampai sudah meninggal, masuk di dalam rombongan mereka. Karena ikut sumbang sih. Masih cuma doa. Saya lihat sampai anak-anak Palestina itu ada yang sudah digeret gini ya, bukan meninggal, masih hidup. Dia itu membawa adiknya gini,
saking merasa diselamatkan itu dia tuh terima kasih Allah, anak terima kasih, anak kecil Pak. Demi Allah saya terima kasih, demi Allah saya cinta kepada kamu. Gak bisa balas sih. Gak macam-macam. Terus muncul orang-orang gak ngerti tentang kejadian yang di Palestina, kemudian mengatakan suruh hijrah saja. Hadis Nabi sudah mengatakan akan ada tetap sekelompok orang yang tinggal di sana. Ya mereka ini kok inti katanya kembali kepada Alkitab was Sunnah. Kok ini sih Sunnah bu apa? Bu langgar. Ini sudah nggak bisa sumbangsi apa-apa. Ya kan? Janganlah. Alhamdulillah ini dah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tidak tangisi para berjuang itu, tapi kita tangisi diri kita yang nggak mau berjuang. Mutna kamar imam ada Sayyidina Khalid bin Walid. Saya ikut perang sana sini, tapi akhirnya matinya saya seperti onta yang mau mati. Kan? Ya. Ya kita minimal adalah lihat di keluarga kita yang nggak sholat, ajarin sholat. Boykot boleh boykot, tapi ya apa ya sih boykot? Lalu nggak ada tukoni kok diboykot ya sih? Terus tukoni barangnya jadi boykot ya? Saya jadi kan bingung. Boykot ya kan boykot bis. Tapi ajarannya mereka nggak kamu boykot. Pernikahan keluarga kita masih dalam keadaan apa? Nikahannya resepsinya jenengan itu loh. Resepsinya keluarga kita ini si kakek musik masih Allah terus. Mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menganggap lebih baik dari yang lain, memang punya perhatian dengan semua kekurangan yang kita miliki. Wassallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan Bapak? Di Paris itu ini satu. Yang kedua tadi yang disampaikan oleh Kakak Sebagai Darutah katakan mengenai ini. Seorang nabi yang maksud itu saja masih jangan kan mendekat tidak boleh. Tetapi mengapa sampai terjadi kayak Nabi Adam yang seorang yang maksud makan belum gitu. Nah ini belum penjelasannya itu. Yang pertama memang sama Nabi sudah dikasih tahu. Jadi ada ayat mengatakan begini, liyami sallallahu khabitha minal tayyib. La taqulu amanna walakin qulu aslamna. Kami Islam. Tapi jangan kamu katakan sebagai kami itu adalah beriman. Kenapa? Karena yang punya iman ini jelas dia akan punya pembelaan kepada Allah, kepada Rasul. Awak dewe wis Islam wis mendi. Jadi memang umat Islam ini di akhir zaman sudah dikatakan oleh Nabi tidak bersatu. Sudah memang itu ucapan Nabi SAW dan diberitahu oleh Nabi SAW. Jadi jangan kaget, ya memang sudah itu. Dan terus kapan bersatunya? Nanti akan ada masanya kalau ada pemimpin seperti Nabi. Kapan itu? Kapan? Setelah Al-Mahdi datang. Sebelum itu sudah sampai jangan jauh-jauh. Ini nanti Pilpres tanggal 5. Ini sudah di desa-desa itu sudah mau keluarkan senjatanya masing-masing kok. Gara-gara yang satu milih ini. Sampai ada anekdot itu di mana di TikTok itu sing nantang Joko Tingkir, Joko Sungguh, Mak Lampir,
Roma Irama. Akhirnya sih tahu Roma Irama, jadi maaf itu, kok kurang ajar. Ini Roma Irama nggak bisa terbang, nggak bisa makbul. Artinya ya kayak anak kecil kita ini, paham ya? Jelas. Jadi itu akan hubungan dunia ini akan nanti kemana-mana. Akan ada di hatinya para ulamanya, akan ada apalagi di hati pemerintahannya, apalagi di hati masyarakatnya. Nanti deh. Makanya di akhir zaman ini kita disuruh untuk lebih perhatian pada diri kita sendiri, lebih khususkan diri kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Karena itu namanya berakhir zaman. Jadi untuk bersatu itu ya sulit. Dua penyakit Islam tadi. Satu takut mati, yang kedua cinta dunia. Untuk itu tidak terjadi di Indonesia. Kalau di Indonesia ya Allah sampai tidak kenal saya tidak kenal sampai kalah kaki. Ya, sampai itu yang di Palestina itu tidak bisa gitu, tidak bisa tiap hari dua. Hatta left kiri. Jadi ya sekarang. Kemudian yang kedua, Nabi Adam belum masuk waktu itu. Nabi Adam belum jadi nabi, waktu di surga itu belum dapat jadi apa-apa. Masih makhluk biasa ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diturunkan di muka bumi, baru dilantik jadi nabi. Memang Nabi bukan bertugas di surga, Nabi itu tugasnya di dunia. Ya. Nabi tidak ditugaskan di surga. Di surga kabeh padha di ahli jannah, gak perlu nabi maneh. Ya. Karena dunia ini tempat coba. Jadi sudah jelas kita ini dimuliakan oleh Allah, maka jangan nantang Allah. Jadi kayak kita ini dikasih mahkota. Kapan mahkota itu kamu buang gara-gara kamu maksiat kepada Allah, ya sudah. Bagaimana seorang raja turun dari istananya, nyamar jadi rakyat jelata. Kalau dibentak sama rakyat jelata, salah apa enggak? Ya enggak salah. Enggak tahu itu raja. Ya kan? Karena apa? Attach mahkota kemuliaannya sudah dicabut oleh dirinya sendiri. Izzuna fi ta'ah. Kita punya mulia karena taat kepada Allah. Sudah kita ini semua, kalau kita taat kepada Allah, di dalam hati kita ini tidak ada siapapun ya yang kita jalankan kecuali Allah, mulia sampai. Masih Allah kantor bakal sultan Allah. Masih sak bos bakal dilunggup. Lawak dhewe saikan kan. Wah, ini perintah bos. Nah, ini perintah bos, kok perintah Rabbul Alamin wae. Kan tidak masuk akal. Sekarang perintah partai. Lah iya, perintah partai kayak perintah Quran, kayak perintahnya Kanjeng Nabi. Apa ini? Sudah tidak masuk akal semuanya ini ya. Sudah sangat apa? Sudah sangat berlebihan sekali. Jadi jangan nyalahkan orang. Sekarang kita rujuk pada diri kita sendiri, kita benahi diri kita dengan banyak apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya doa kepada Allah. Saya kira itu jawabannya ya. Pertanyaan. Iya, kedua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan. Yang pertama Mas tentang surga tadi. Ada ayat A'udzu minasyaitonir rajim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah yang sesungguhnya surga itu seluas langit dan bumi. Nah, ini apakah surga yang didapat oleh seorang itu yang paling kecil itu seluas langit bumi, seluas langit buminya kita ini, ataukah 10 kalinya tadi itu? Terus yang pertanyaan yang kedua berkaitan dengan Yahudi yang akan dikejar-kejar oleh kaum muslimin dan mereka bersembunyi di pohon dan batu, dan pohon bebatuan itu berkata hadza Yahudi. Pertanyaannya, apakah memang batu itu berbicara, pohon itu berbicara secara memang manusia mendengarnya begitu, atau ada pemaknaan
Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Ya. Jadi itu cuma gambaran. Bagi kita paling gede apa? Langit sama bumi. Sampai pernah nggak kepikiran yang lebih besar dari itu? Ya? Ada orang suka ngamuk Pak, misalnya gambaran suka ngamuk. Wah ini kalau singa naik di omanya. Tapi kalau di keluar kayak anak kucing. Artinya kayak singa berarti ngamuk. Jadi artinya itu cuma hanya takribun lil akal, pendekatan kepada pemikiran. Jadi bukan seperti letterbox segala. Jadi kalau itu lebih besar, jadi kamu kayak serasa, itulah perasaanmu ketika kamu tinggal di sana. Ya lebih daripada itu. Tapi cuma kalau kita lihat daripada tafsir, itu dikatakan al-kalam ala maqta'il Arab minal isti'arah, termasuk isti'arah peminjaman, hiperbola. Falamma kanatil jannah minal ittisa wal infisa fi ghayatil quswa, tidak ada batasnya, ya, maka diibaratkan dengan luasnya langit dan bumi. Seperti seorang laki mengatakan, hadza bahrun, ini lautan. Walisakhsin kabirin hayawan, hadza jabal. Ada orang punya kekayaan banyak, kita katakan bahar, ini lautan. Atau orang dermawan, ini lautan, ini luas. Ya bukan dia lautan, masa sampai masuk ke dia kolam. Kondo, apa yang kolam itu ngamuk, kan? Nah, seperti itu ya. Itu hanyalah isti'arah. Jadi bukan secara tahdid ya, secara batasan. Nah, jadi biasa kalau bangsa Arab bagaimana menggambarkan sesuatu yang sangat luas. Itu tadi jelas ya yang pertama. Kemudian yang kedua tadi bilang apa tadi? Pohon dengan batang. Oh ya, ada yang diterangkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ada Yahudi faktulhu, ini Yahudi itu kamu bunuh. Jadi ini menunjukkan semua apa yang Allah berikan kepada kaum mukminin akan bekerja khidmah kepada kaum mukminin, dan itu nanti akan mendengar di akhir zaman semuanya akan dibuktikan dan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah beritakan tentang bagaimana di akhir zaman tentang Yahudi itu tadi, ya mukmin hadza yahud, maka bunuhnya itu benar. Kucing saya beda dari semua. Ya. Ada orang membuktikan pikirnya Tuhan. Itu sampai didapati ada yang bisa sampai mendengar. Walakin tafqahuna tasbihahu. Kamu tidak bisa pahami tasbihnya benda-benda itu tadi, dan aslinya kan begitu. Tapi nanti Allah akan bisa ciptakan mereka itu bisa ngomong dengan suara. Allah, jadi orang beriman jangan la takhsha illallah. Ada makanya kita baca doa ulkar, la ilaha illallah azim halim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil azim, dan seterusnya. Atau kalau tidak kita baca apa? Allah Allah la syarikalah, Allah Allah la syarikalah. Insyaallah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.